Selamat malam, hari ini dari kami yang mau presentasi buat dosen. Terima kasih yang memberikan waktunya untuk presentasi dari kelompok kami. Yang kelompok kami yang berjudul penjualan lukisan action figure berbasis web. Dan nama kelompok yang pertama dengan saya sendiri, Desmond Padaman Merangkir, dan yang kedua Oki Semangunsong, dan ketiga Hotbas Marbun, dan keempat Togi Harianja, dan yang kelima Daniel Romaldus. Tim project yang terdiri dari 5 orang yang nama-namanya termasuk saya sendiri sebagai Departemen Semerangkir yang bertugas menjadi manajer project, dan yang kedua Daniel Romadus yang bertugas menjadi sistem analis, dan yang ketiga Togi Hrianja yang bertugas sebagai pengawas, dan yang keempat Obas Marbun yang bertugas menjadi programmer, yang kelima Oki Semangusong yang bertugas sebagai desainer. Topik kami yang kami buat dalam diskusi kelompok ini yaitu penjualan lukisan action figure berbasis web. Latar belakang perkembangan dunia action figure di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Sejak beberapa tahun yang lalu marak action figure tak lepas dari peran film anime dan film-film pahlawan, peran super yang layak yang tayang di Indonesia. Selama itu dapat dilihat dari seringnya diadakannya pameran action figure tiap tahunnya di setiap kota besar di Indonesia. Dengan melihat ini bisa dibilang bahwa mainan bukan hanya sekedar benda yang diperuntukkan untuk anak-anak, tapi dalam perkembangan telah mengalami pergeseran sehingga orang dewasa yang mulai tertarik untuk membelinya. Perkembangan kolektor pencinta action figur yang sangat signifikan ini dilandai banyaknya komunitas percintaan action figure yang tumbuh di beberapa kota. Berdasarkan permasalahan dan sekaligus untuk membuat pemecahan masalah, maka penulisan mengajukan tugas akhir dengan judul perancangan website SQMR. Penjualan action figure pada toko mainan anak-anak, sistem yang akan dibuat oleh penulis membahas tentang perkembangan penjualan action figure secara online sehingga dapat memberikan informasi bagi yang membutuhkan. Dengan adanya toko online ini diharapkan jarak yang jauh tidak lagi menjadi masalah karena dapat dikirim dan lebih menghemat waktu untuk para kolektor dimanapun dan kapanpun. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama menghasilkan sebuah rancangan sistem yang baru tentang sistem informasi penjualan pada Renslek Cloud agar dapat meningkatkan penjualan produknya dan maupun pemasarannya. Yang kedua, untuk memudahkan pihak perusahaan dalam mengelola data transaksi penjualan. Dan yang ketiga, membuat website skimmer dan tampilan yang unik dan menarik agar menarik konsumen. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan pemasaran secara online serta mendapatkan informasi tentang produk Resleck Cloud. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Oki. Oke, di sini ada ruang lingkup dan WBS. Yang pertama itu ada inisialisasi. Yang pertama ada penentuan manajer project dan anggota tim. Terus yang kedua kita ada planning. Nah, planning tuh yang pertama ada kita membuat WBS penjualan action figure. Yang kedua kita ada membuat scope. Yang ketiga kita ada membuat time management. Yang ketiga kita ada membuat cost management. Yang kelima membuat plan quality management. Yang keenam membuat plan human resource management. Yang ketujuh ada membuat plan communication management. Yang kedelapan ada membuat plan risk management. Dan yang kesembilan membuat plan procurement management. Yang ketiga ada executing. Nah, executing ini kita ada bagi 5. Yang pertama ada analisa dan pemodelan data. Nah, bagi pemodelan data ini kita membuat use case, lalu kita membuat activity diagram, lalu kita merancang basis datanya, dan terakhir kita rancang fisik dan logik basis data. Lalu yang kedua ada perancangan interface. Yang pertama ada front end. Nah, ini yang pertama ada landing page, yang kedua input, update, dan delete,
Yang ketiga ada modul tampilan, yang keempat ada modul register akun, yang kelima ada modul konfirmasi akun. Yang kedua ada backend. Backend ini terdiri dari landing page, yang kedua input, update, dan hapus akun, yang ketiga ada cari data, course. Yang ketiga kita ada perkodingan. Nah, coding ini ada dibagi dua juga lagi. Coding front end itu terdiri dari coding land page, yang kedua ada coding input, update, dan delete. Yang ketiga ada coding modul tampilan, yang keempat ada coding konfirmasi akun. Yang kedua ada coding backend. Yang pertama itu coding landing page, yang kedua ada coding input, update, delete akun. Yang keempat ada testing. Testing ini ada testing input, update, dan delete. Yang kedua ada autentikasi user. Yang ketiga ada semua inputannya. Yang keempat ada testing output. Nah, yang keempat itu ada monitoring dan controlling. Itu juga dibagi menjadi monitor dan controlling project work. Yang kedua ada perform integrate change control. Yang ketiga ada validate scope. Yang keempat ada control scope. Yang kelima control time. 6 control cost. 7 control quality. Yang kedelapan ada control human resource. Yang kesembilan control communication. Yang kesepuluh ada control risk. Yang 11 ada control procurements. Nah, yang terakhir tuh closing. Nah, penutup itu ada dua. Yang pertama ada close project or phase. Yang kedua ada close procurements. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Itu ada Gantt chart. Nah, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, diisi dalamnya mengenai tentang inisialisasi, planning, executing, monitoring, control, dan juga closing. Selanjutnya. Teman-teman, sini kami masuk ke biaya proyek. Yang pertama itu kami memiliki durasi biaya proyek kami itu selama 56 hari yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu inisialisasi selama 1 hari dengan rincian 1.1 manajemen proyek, 1.2 penentuan anggota tim proyek, 1.3 itu penentuan proyek charter selama 1 hari. Minggu pertama bulan September itu 150.000. Yang kedua planning selama 15 hari dengan rincian 2.1 itu penjualan action figure selama 3 hari dengan total biaya 250.000. 2.1.1 membuat schedule selama 4 hari dengan biaya 3.100.000 minggu keempat bulan September. 21.2 membuat budget selama 2 hari dengan biaya 1.650.000 di minggu pertama bulan Oktober. 21.3 membuat plan quality selama 4 hari dengan biaya 425.000 di minggu pertama bulan Oktober dan 1.275.000 di minggu kedua Oktober. Oke. 33.2 backend itu selama 7 hari dengan 33.2.1 landing page 2 hari dengan biaya 450.000 di minggu ketiga bulan November. 33.2 input dan hapus akun selama 2 hari dengan biaya 425.000 di minggu ketiga bulan November. Dan 33.23 cari data khusus 3 hari selama dengan biaya 1.275.000 di minggu keempat bulan November. 3.4 coding 4.1 frontend, 3.4.1.1 landing page dengan biaya 2 hari dengan biayanya 450.000 di minggu pertama di bulan Desember. 3412 coding input, update, dan delete dengan biaya 225.000 di minggu pertama dan kedua bulan Desember.
3413 coding tampilan dengan biaya 2 hari dengan biayanya 850.000. 3414 coding konfirmasi akun dengan durasi 2 hari dengan biaya 850.000 di minggu kedua bulan Desember. 3.5 itu testing. 3.5.1 testing input update dan delete itu 3 hari dengan biaya 225.000 di minggu pertama minggu kedua bulan Desember. 352 itu autentikasi user selama 1 hari dengan biaya 225.000 di minggu ketiga di bulan Desember. 353 semuanya inputan selama 2 hari dengan biaya 450.000 di minggu ketiga bulan Desember. 354 itu testing output dengan durasi 2 hari dengan biaya 450.000 di minggu keempat bulan Desember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 4 titik monitoring dan controlling itu membutuhkan 10 hari. Di 4.1 monitoring kontrol proyek ini membutuhkan dana dengan 450.000, bisa kita lihat dari Excel tampilan dari berikutnya. Begitu dan seterusnya. Lanjut. Terus database. Laporan progres pekerjaan ini kami membuat pertama database-nya, yang dimana terdapat tabel buat akun, tabel login, dan tabel barang. Lanjut. Yang pertama itu kami membuat form login-nya. Nah, di form login ini terdapat seperti biasanya ada username, password, sign in atau masuknya. Kalau misalnya belum punya akun, bisa dengan buat akun. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini ada form buat akun yang dimana ada username, password, dan email, dan button untuk buat akun. Next, di sini ada form tambah barang yang dimana ada nama barang, ID barang, dan button untuk update. Next, di sini ada form utama di mana ada cari barang dan di mana ada icon atau gambar barang dan button untuk membeli. Next, di sini ada menu tambahan yang dimana menu tambahan ini berguna untuk menambahkan barang. Next, di sini kami membuat pemodelan proses bisnis pada penjualan action figure kami, di mana yang pertama dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan open website store action figure kami, terus melanjutkan dan terus dilanjutkan memilih action figure, dan terus memilih barang, dan terus memberikan alamat. Selanjutnya web akan menginput barang yang akan dibeli, kemudian web akan menginput resi pembelian, kemudian kasir akan menyiapkan barang yang akan diorder, kemudian kasir mempacking barang yang dibeli, dan kemudian kasir mengirimkan barang ke alamat pembeli. Terus barang akan sampai ke pembeli dan selesai. Mungkin sekian saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Oke, dan inilah dari hasil dari kelompok kami presentasinya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.